ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapapun orangnya yang punya komitmen untuk melaksanakan dan mengerjakan syariat Islam di akhir zaman seperti sekarang ini, pasti akan dihadapkan dengan banyak godaan dan sekian rintangan. Itu pasti. Sederhana sekali Nabi Muhammad SAW menjelaskan, namun penuh makna yang sangat dalam. Beliau SAW menggambarkan kal qabidhi 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara api. Bara api itu kalau dipegang pasti menimbulkan sakit yang harus tertahan, panas, lecet, luka, melepuh, bahkan bisa lebih parah dari itu. Tapi kalau dilepas, artinya dia kehilangan sesuatu yang berharga. Gambarannya seperti itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang harus diingat bahwa apapun yang dialami dan dihadapi di zaman ini masih belum seberapa bila dibandingkan dengan yang pernah dialami orang-orang saleh di zaman dahulu. Seberat apapun rintangannya, sesusah apapun halangannya, dan sebanyak apapun masalahnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang saleh sebelum kita. Para sahabat saja, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ketika awal-awal Islam itu didakwahkan di Mekah, berat memang, terutama setelah wafatnya Abu Thalib. Sikap orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Mereka bertambah tega untuk mengintimidasi dan menekan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak luput dari gangguan mereka. Nah, situasi-situasi seperti itu ternyata membuat sebagian sahabat menemui Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang mereka rasakan, dan itu manusiawi, tidak mengurangi kadar kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan keinginan mereka untuk datang menemui Nabi SAW, menceritakan apa yang mereka alami, memohon nasihat dan bimbingan, sangat bermanfaat. Karena pesan-pesan dari Nabi SAW waktu itu pun juga pesan-pesan untuk kita. Bisa kita ingat, dapat kita praktekkan
sekarang ini. Sahabat yang mulia Khabbab Ibnul Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang termasuk mula-mula masuk Islam, dari kalangan menengah ke bawah, menceritakan untuk kita satu rombongan sahabat datang menemui Nabi Muhammad SAW yang waktu itu sedang bersandar di salah satu dinding Ka'bah. Ya. Itu wajar, manusiawi. Ketika seseorang mengalami kesulitan dan kesusahan, lantas mencari seseorang yang bisa dan dipandang dapat memberikan jalan keluar. Pada waktu itu Nabi SAW sudah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Rombongan sahabat itu sudah masuk Islam tentunya. Maka wajar dan manusiawi kalau kemudian mereka mencari, menemui Nabi SAW, mereka ceritakan kesulitan-kesulitan yang dialami, ya, betapa beratnya yang mereka hadapi dari sikap orang-orang musyrikin. Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, tetapi Nabi SAW memberikan semacam prolog, pengantar, dengan menceritakan kondisi orang-orang saleh di zaman dahulu. Nabi SAW ceritakan dulu, fiman kana qablakum, dulu orang-orang saleh, orang-orang yang beriman di zaman para nabi, zaman dulu, untuk mempertahankan iman, menjaga ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hidup dalam tekanan dan ancaman. Lebih dari itu, bukan sebatas ancaman, tetapi ada di antara mereka, kata Nabi SAW, yang ditanam hidup-hidup sampai setengah badan, ditanam dari dada ke bawah, dipadatkan tanahnya, kedua tangannya juga ikut masuk, tertanam di dalam tanah, gak bisa bergerak, tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam kondisi yang seperti itu, diletakkan gergaji besi di atas kepalanya, kemudian digergaji sampai terbelah setengah badannya. Tidak membuatnya mundur, tidak menjadikannya menyerah. Bayangkan itu, betapa sakitnya. Maka jangan merasa beratlah. Jangan menganggap ujian ku abot tenan iki. Alah, abot apa? Kalau dibandingkan orang tadi berat boh. Enggak ada apa-apanya. Paling meng ra dijak ngomong karo dulure. Paling meng diusir karo wong tuane. Paling meng diancem karo masyarakate. Paling diancem karo oknum. Sesuk nek gawe surat-surat ora tak gaweke. Itu tok omongan orang. Itu pun masih bisa diklarifikasi, masih bisa dijadikan solusi. Banyak pihak yang siap memediasi, masih bisa. Tapi bayangkan orang tadi itu, Nabi Muhammad yang cerita, bukan untuk kita saja loh. Diceritakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang jelas-jelas imannya kuat, ya kan? Ini ditanam sampai setengah badan ini, kan itu. Hidup-hidup loh. Tangannya ikut masuk ke dalam gini, ambil gergaji besi, ya. Gergaji kayu itu apa namanya?
Ojo senso lah, senso ketoke piye? Zaman dulu enggak ada senso. Bukan yang gergaji untuk kayu yang panjang itu loh. Iya, ada orang gergaji apa namanya? Masa enggak ada namanya? Ada lah. Pisau kecil aja ada namanya kok. Apa namanya? Apa? Oh ya, gergaji selendang lah. Enggak ada nama yang lain loh. Oh ya kan, digergaji hidup-hidup ini. Kira-kira langsung mati enggak? Langsung mati enggak Mas Ani? Ya enggak lah. Enggak langsung mati, merasakan gergaji itu dibatok kepalanya itu grek. Terbelah ini loh. Sampai gini. Nabi SAW juga menceritakan kepada sahabat-sahabatnya waktu itu. Ada juga orang yang ditangkap, kemudian disisir dengan sisir besi kulitnya itu. Kita aja kalau disisir pakai sisir kutu, rodot ditekan sidik, aduh, loro. Gini. Itu pun kita masih gini. Dicukur rambutnya aja loh, gunting, padahal nggak apa-apa, gitu. Iya kan? Kalau pas yang tinggal kecil-kecil itu, maksudnya mana kan? Pemenang nek pas juga pisau kan, ngenek-ngenek kayak, terus dikerok sininya itu, waduh, rodok merem, apa wong ahli kok dia. Alhamdulillah. Apalagi ini sisir besi, tajam sisir besi itu, dikerok ini ya, sampai ke tulang itu dikerok. Ada yang seperti itu kata Nabi SAW, tapi tidak membuat mereka mundur, ya, tidak menjadikannya kemudian menyerah, ya kan? Terus masalahnya apa? Kata Nabi SAW setelah menceritakan dua contoh tadi, walakinnakum tastajilun. Masalahnya kalian itu nggak sabar. Tastajilun itu artinya tergesa-gesa, terburu-buru, ya kan? Pengennya gitu. Sekali berdakwah langsung diterima, ya kan? Sekali menasihati langsung, yo sesuk tak melu ngaji kowe. Sesuk meneh langsung, wih, wis ngene Mas. Ayo ngaji. Pengennya kaya mandi-mandi kaya omongane, ya kan? Sekali bicara terus diikuti oleh banyak orang, ya kan? Pikirane weh, apa namanya? Pak Camat, Pak Bupati, Kapolres, Dandim semua ngaji bareng ning ngene. Bayangane. Pengennya seperti itu. Ya enggak mungkin lah. Semuanya itu juga proses, ya kan? Panjang itu, sangat panjang sekali. Masih belum seberapa. Walakinnakum tastajilun, itu kata kunci yang diberikan oleh Nabi SAW, tetapi kalian saja yang terlalu terburu-buru. Ya. Pertama prolog, kedua Nabi SAW menjelaskan kata kuncinya, kenapa sih sampai seperti itu. Yang ketiga barulah Nabi SAW di akhir keterangannya memberikan kabar gembira bahwa suatu saat nanti akan tiba saatnya Islam itu jaya, Islam itu menang. Sampai-sampai sekalipun seorang perempuan sendiri pergi dari Son'a sampai Hadramaut, dia tidak khawatir dan tidak takut kepada apa-apa. Sekalipun maksudnya, bukan kemudian boleh toh seorang perempuan pergi jauh, bukan, maksudnya seandainya seorang perempuan itu dari Son'a sampai Hadramaut perjalanan kurang lebih 600 sampai 700 km itu, seandainya pergi sendiri, nggak dikawal siapa-siapa, zaman itu gambarannya la takhafu syai'an, dia nggak takut, nggak khawatir, jangan-jangan nanti gimana ya, nggak ada. Saya pernah melakukan perjalanan darat dari Son'a sampai Hadramaut tahun 2013, naik bis. Lama itu, perjalanan panjang sekali. Ngebayangin sabda Nabi SAW. Berarti memang Islam itu jaya-jayanya luar biasa. Enggak takut dia. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam hari, enggak takut apa-apa. Kenapa? Saking amannya, saking kondusif dan terkendalinya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala.
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi jangan terburu-burulah, jangan tergesa-gesalah. Di zaman dulu sudah pernah dan pernah terjadi kondisi aman seperti itu. Salah satunya di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, masa yang sejahtera. Kurang dari 2 tahun beliau memerintah menjadi khalifah, sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak pernah beliau minta. Karena bukan jalur secara umum, bukan lazimnya seorang khalifah itu di zaman dulu kalau penggantinya ya putra mahkota anaknya sendiri. Tapi waktu itu bukan, adiknya malahan. Bahkan adik iparnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, belum genap 2 tahun memimpin dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Ya, belum genap 2 tahun beliau memimpin, rakyat sudah sejahtera, aman, damai, kondusif. Sampai-sampai yang sudah wajib zakat, ketika mengeluarkan zakat malnya, nggak ada yang mau nerima. Nggak ada yang mau nerima. Kalau zaman sekarang wong sugih dikei zakat mal tetap ditompo. Dia nggak mikir misalkan, jane aku ya ora pantes wis sugih kok. Enggak, dikei yo, salah dhewe aku dikei misalkan. Orang kaya zaman sekarang pun tetap pengen lebih kaya lagi, ya kan? Kan itu. Pembagian uang tunai atau yang semisal tetap melu antri, padahal jane yo salah data aja. Nek isin yo titipke wong gitu aja, ya kan? Itu belum genap 2 tahun rahimallahu ta'ala memerintah jadi khalifah. Itu sudah gak ada orang yang mau nerima zakat mal itu. Orang kaya jelas banyak, bingung itu mengeluarkan zakat malnya. Ini buat kamu. Enggak, gak perlu saya uang seperti itu. Saking apa? Sejahteranya. Nah, sallallahu alaihi wasallam beliau sudah menjelaskan untuk kita. Maka kita pun demikian di akhir zaman ini. Coba jangan merasa kabotan lah. Jangan merasa, wah ngaji kok, aduh susah banget. Susah ya apa? Sak susah-susahnya kita ini, misalkan di kelompok gompeng dadi omongan wong. Mau berapa lama orang-orang itu ngomong ke? Apa ya 24 jam kali 7 hari? Enggak mungkin ya Mas Sulaiman kan. Paling neng pos ronda, serak rampung, bali turu, wis ora ngomong ke meneh sudah. Iya. Misalkan kita ada anggota keluarga meninggal dunia, ya kan, kita rembukan kakak, adik, ibu, karena yang meninggal bapak misalkan, ibu, kakak, adik, bule, semuanya kita rembukan kekeluargaan. Ternyata anak sulung yang merawat, menjaga, membiayai perawatan bapaknya, ya kan, bukan cuma dengan biaya tapi juga mendampingi, menyampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang sopan, menjelaskan ayat dan dalil, ayat dan hadis, ucapan para ulama pun boten sah. Menyelenggarakan tahlilan mawon boten sah. Kan itu. Di zaman Nabi enggak ada seperti itu. Ya. Baktinya kita sebagai anak-anak dengan mendoakan kebaikan, bukan dengan malam-malam tertentu, tapi tiap malam kita doakan. Bahkan bukan cuma tiap malam, tiap waktu kita ingat, selesai sholat, waktu mustajab kita doakan buat bapak, ya kan? Malah yang sesuai tuntunan Nabi SAW yang ada dalilnya saja. Kalau misalkan tanah warisan bapak itu sebagiannya kita wakafkan untuk bangun masjid, bangun pesantren, ya kan? Atau mungkin kita umrohkan bapak, kita hajikan bapak, itu jelas boleh. Akhirnya keluarga sebagai nggih wis rasa nggo acara ngono iki. Wis geger ning kampung. Kaya kucing wae misalkan. Padake apa menungso ora dikirim puji tahlil misalkan. Dadi omongan orang. Mau berapa lama sih orang tuh ngomongin? Mau tiap pagi, tiap sore, tiap malam. Paling pas kumpulan aja ngomong, pas bubaran wis ora ngomong. Nanti seminggu 2 minggu udah. Akhirnya orang wis ben keluarga-keluargane dhewe, bapak-bapake dhewe kok aduh ya arep ngurus yo ngopo, sudah selesai urusan. Iya kan? Itu wis khawatir, waduh.
Pekewo nek diomongi wong, "Njuk piye yo? Bagaimana ya?" Cuma diomongin orang. Belum sampai masyarakat nggo gergaji selendang itu. Oh iya kan? Enggak sampai seperti itu. Ya rawani, lapor ke polsek rampung urusane, iya kan? Enggak mungkin. Paling omongan orang cuma sudah. Dan itu kan keyakinan. Negara menjamin. Agama menjamin, silakan. Kita juga enggak mengganggu dan tidak merugikan orang lain. Iya kan? Enggak mengganggu dan merugikan orang lain. Paling waduh rasido untuk berkat ya. Paling itu aja sudah. Dan itu toh. Enggak ada apa-apanya kita ini. Enggak ada apa-apanya dibandingkan yang tadi itu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika beliau masuk Islam, statusnya masih budak. Karena Umayyah bin Khalaf yukhriju Bilalan radhiyallahu anhu idza hamiyatiz zahirah. Sahabat Bilal budaknya itu diseret keluar di tengah siang ketika matahari panas-panasnya. Fayatrahuhu ala dhahrihi fi badha'i Makkah. Kemudian ditelentangkan sahabat Bilal itu punggungnya di atas padang pasir di pinggiran kota Mekah. Panas sepol itu. Bayangkan kalau misalkan kita suruh buka baju terus jam 12 siang ya kan, suruh telentang di atas aspal perapatan Pengasih itu misalkan. Rasanya piye Lukman? Rasanya gimana? Mau nyoba? Janganlah, enggak usah dicoba, sudah ngerti panas kok. Iya kan? Sudah ngerti panas. Seperti itu. Wong kita nginjak dengan telapak kaki aja panas kok. Padahal telapak kaki itu kan kulitnya lebih tebal, kok punggung kan lebih tipis. Ya enggak? Gimana rasanya itu? Sering dibegitukan sahabat Bilal itu. Enggak cukup sampai di situ. Tsumma ya'muru bis-sakhratil 'azimah fatudha'u 'ala sadrihi. Kemudian Umayyah bin Khalaf perintahkan budak-budak yang lain untuk mengambil batu hitam panas, kemudian diletakkan di atas dadanya gini, suruh terlentang gini, dipaksa di atas padang pasir yang panas itu, kemudian batu diletakkan di atas dadanya gini. Atas panas, bawah panas. Tsumma yaqulu lahu la tazalu hakadha hatta tamut aw takfura bi Muhammadin wa ta'budal Lata wal Uzza. Kata Umayyah bin Khalaf majikannya, kamu akan terus seperti ini sampai mati, kecuali kalau kamu mau murtad, mengkufuri ajaran Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Fayaqulu wa huwa fi dzalikal bala ahadun ahad. Enggak ada kata yang terucap oleh sahabat Bilal kecuali ahad, ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Dia. Bukan aduh, bukan, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Tolong. Enggak ada. Dirasakan itu. Iya kan? Kenapa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena cintanya kepada Islam. Kita juga seperti itu. Kita kalau sudah cinta pada sesuatu, betapapun beratnya dilakoni, ya kan? Gunung didaki, laut diarungi, diseberangi, ya kan? Mau siang mau malam, wes tetap dilakoni. Ketika kita sudah senang pada sesuatu, ya kan? Senang pada sesuatu, kabeh dilakoni. Mbok tekan ambruk, bangkit lagi, sudah. Tidak lagi kenal haus, tidak lagi kenal lapar. Orang kalau gila kerja coba, betul apa enggak? Saking sukanya sama kerja, gila kerja itu, sampai begadang malam itu. Pokoknya kan sandingnya kopi, ya kan? Yang sini coklat, cocok ora yo? Mas Leman, cocok enggak? Oh cocok tetap. Ngarepe HT. Pantau keadaan di 156.000 ya, 156.000 pantau keadaan sambil garap pokoknya gitu. Udah orang lembur pekerjaan itu loh. Dia tidur enggak mikir, istirahat, enggak ada istilah
Ya kan? Orang seperti itu saking itu sesuatu yang kecil. Lah itu cintanya sahabat Bilal kepada Allah, cintanya sahabat Bilal kepada Rasulullah, cintanya sahabat Bilal kepada Islam. Jadi ketika merasakan itu biasa. Iya, sudah. Saking cintanya. Tetap beliau mengatakan ahad. Sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau pendatang di Mekah. Orang asing. Jadi kalau secara nasab itu enggak ada. Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Roma. Tinggal di Mekah. Punya pekerjaan dan profesi di Mekah. Pandai besi. Masuk Islam. Kalau secara status dan strata di masyarakat enggak dianggap. Enggak punya, bukan orang Arab. Enggak punya nasab. Orang asing. Merantau gitu aja di Mekah. Masuk Islam. Diganggu. Akhirnya sahabat Suhaib putuskan hijrah. Karena waktu itu sudah ada syariat hijrah. Lama akbala Suhaibun radhiyallahu anhu muhajiran nahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaba'ahu nafarun min Quraisy. Ketika sahabat Suhaib berangkat hijrah ke kota Madinah ingin tinggal bersama Nabi, beliau pergi sembunyi-sembunyi, ternyata diketahui oleh orang Quraisy, diikuti dari belakang. Mau ditangkap ini. Nazala an rahilatih wantathala ma fi kinanatih. Suhaib bin Sinan kemudian turun dari kendaraannya. Beliau persiapkan busur dan anak-anak panahnya. Tsumma qala ya ma'syara Quraisy laqad alimtum anni min armakum rajulan. Tenang, kata Suhaib bin Sinan, "Hei orang-orang Quraisy, kalian kan sudah tahu. Kalau urusan panah memanah, saya kan jago. Titis." Dan mereka paham, memang betul sahabat Suhaib itu memang jago panah. Orang memanah itu kan bukan setiap orang bisa, ya kan? Bukan orang bisa. Itu perlu keahlian. Kata sahabat Suhaib, kalian kan tahu semua, saya ini kalau urusan panah paling jago. Kan ini. Wa aimullah, la tasiluna ilayya hatta armiya bi kulli sahmin ma'i fi kinanati. Demi Allah, kalau kalian tetap terus mengejar seperti ini, pokoknya kalian akan merasakan anak panahku satu persatu sampai habis yang ada di tabung anak panah ini. Satu anak panah satu nyawa. Keder juga mereka. Iya, titis wong iki. Tsumma adribu bi sayfi ma baqiya fi yadi minhu syai'un. Kalau anak panahku sudah habis, masih ada sebilah pedangku. Ayo, maju sini. Nek wani. Ayo. Ini tantang bukan. Aduh nyuwun ngapunten Mas, ngapura. Iya rata baleni. Enggak, tapi sini maju. Keder juga mereka. If'alu ma syi'tum. Kalau berani maju. Ya kan? Di mob dulu ini kata orang Medan, ya kan? Ya kan? Digertak dulu, dan bukan gertak sambal, nyata memang jago marah, jago pedang. Wa in syi'tum, atau sudah kita nego ajalah, kata Suhaib bin Sinan. Negonya bukan karena nyerah, negonya bukan karena takut, karena awalnya sudah dengan gertakan. Awalnya dimulai dengan ancaman, kan gitu ya. Kalau langsung wis nego ae Mas, itu ketok leweti kayak gitu. Ini enggak gertak dulu, sini masuk satu-satu. Satu anak panah satu nyawa. Habis anak panahku masih ada pedangku. Maju, berani sini. Keder semua. Wa in syi'tum dallaltukum ala mali wa thiyabi min Makkah wa khallaitum sabili. Kata Suhaib bin Sinan setelah diancam kayak gitu mereka, kata Suhaib, atau gini aja kita nego. Biarkan saya pergi. Akan saya tunjukkan di mana saya menyimpan hartaku. Di mana saya simpan barang-barangku yang berharga di Mekah. Sudah untuk kalian semua. Tapi biarkan saya pergi. Qalu na'am. Akhirnya orang-orang itu, ya wis, ora apa-apa. Daripada mati, ya kan? Kan gitu. Karena kan kalau tidak ikut negonya sahabat Suhaib, ada kemungkinan beberapa nyawa dari mereka melayang. Kedua, gak dapat apa-apa. Kalau ini kan jelas selamat, aman, gak ada yang kehilangan nyawa. Terus dapat apa? Hartanya banyak, wong pendatang kok, iya kan? Sregep nyambut gawe.
Falamma qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, akhirnya mereka sepakat, setuju dengan negosiasi itu. Sahabat Suhaib kemudian melanjutkan perjalanan hijrah. Sesampainya di kota Madinah bertemu Nabi, qala rabihal bai'u Aba Yahya. Rabihal bai'u Aba Yahya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Artinya apa? Beliau lepaskan harta, benda, apa yang beliau punya untuk bisa berhijrah mengharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat, dan turunlah ayat Allah Azza wa Jal, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada di antara kaum muslimin yang membeli dirinya, artinya apa? Supaya dirinya bisa hijrah, ya kan? Supaya dirinya bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah, ya, dengan apa yang dia punya. Sudahlah, hartaku buat kalian, tapi biarkan saya pergi ibadah dengan tenang, mengharap ridha dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu raufum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya, ya kan? Jadi tadi contoh tentang sahabat Bilal itu kan kaitannya dengan nyawa, ya kan? Contoh sahabat Suhaib itu tentang harta benda. Karena memang di dalam agama kita ditanamkan betul itu, militansi, semangat yang tinggi, ya kan? Untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sekian banyak ayat kita diperintahkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan nyawamu, ya kan? Dengan harta bendamu. Itu dua. Bi anfusikum wa amwalikum, dengan diri dan harta benda yang engkau miliki. Dengan diri itu apa? Tenaga, ya kan? Pikiran. Tenaga ini penting sekali, disebut secara khusus. Wa amwalikum, dan harta. Harta juga disebut secara khusus, ada dua, diri dan harta. Sekarang kalau dalam sebuah kepanitiaan daurah misalkan, intinya kan cuma dua itu, ya kan? Tenaga sama dana. Ada yang lain? Nggak ada. Tenaga, dana. Dan memang yang betul-betul berjuang di jalan Allah sampai getih berdarah-darah, akhirnya hanya bisa dihitung dengan jari. Hanya bisa dihitung dengan jari. Jadi tidak usah iri. Jangan menganggap tidak adil, ya kan? Kene nyambut gawe kono meng guyu-guyu tok, ya kan? Kene wis ket mau bengi jaga, kono tekone telat. Kadang-kadang ada enggak muncul perasaan seperti itu. Kini bendino kerja bakti sing kemeng pisan tok. Lah kini kerjaan urung rampung wis do bali. Apa meneh sing kene urung maem sing kono wis enak-enakan sampai waret. Misalkan. Lucu lah. Lucunya wong pahalane dhewe-dhewe kok Mas. Apa sama terus pahalanya? Sama enggak? Ya beda. Kenapa kita iri dengan orang yang pahalanya belum tentu sama dengan pahala yang kita terima? Justru kita capek terus berpikir seperti itu, pahala kita dikurangi. Jebule ora ikhlas. Ya kan, sambat. Lah kalau ora ikhlas itu namanya. Kan itu. Wis kesel, rentuk pahala meneh. Rugi ping pindho. Rugi 2 kali. Ya kan? Sudah capek nggak dapat pahala, apalagi dapat siksa karena ternyata nggak ikhlas, riya, sum'ah, dosa kan? Itu prinsip kalau kita ta'awun, prinsip kita gotong royong, prinsip kita ta'awun, tolong menolong, ya kan? Prinsip kita bantu membantu, kepanitiaan apa saja, cara berpikir kita sudahlah. Masing-masing itu pahalanya sesuai dengan apa yang dia lakukan, iya kan? Nek sregep ya pahalane oke, nek ora sregep ya pahalane mung semono, iya kan? Apalagi kita bisa berpikir positif. Mungkin kekuatan kita beda-beda,
kita bisa begadang dari malam sampai pagi. Saudara kita nek wis begadang mesti terus ambruk 3 dina malah ra iso dadi panitia. Ya wis memang akhirnya tekone esuk. Ya kan? Ada pas kerja pas kepanitiaan kita sampai selesai karena Allah berikan kekuatan fisik buat kita yang luar biasa. Saudara-saudara kita kalau sudah nyambut gawe punjul jam 10 bengi mesti langsung sesuai langsung ngumpet ra iso nyambut gawe misalnya. Sudah. Ya alhamdulillah Allah berikan kekuatan fisik buat kita sehingga bisa lebih dari yang lain, ya kan. Mungkin ya kan di rumah anaknya sakit, kita anak-anaknya sehat-sehat saja, ya kan. Mungkin di rumah istri kita mendukung, tapi saudara kita istrinya baru ngaji. Jadi sidik-sidik lunga terus to Mas ini Mas ini. Gawean omah malah terbengkalai Mas misalnya. Ya sudah, cepat-cepat pulang. Ya kan? Mungkin berpikir positif, berprasangka baik, ya kan? Untuk kita sendiri udahlah enggak usah radil kok ngene iki. Kene iki panas, meng wong telu, kono wis meng enggak usah lah Mas. Pahalane beda. Yang diharapkan apa sih? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan in ahsantum li anfusikum. Ayatnya jelas, kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi berjuang itu ada dua, dengan tenaga dan dengan harta benda, begitu. Maka sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah sudah 1 bulan ini, ya kurang lebih lah, pondok kita Darul Hadits Al-Mansurah di Klegen ini punya manajer istilahnya, manajer untuk salah satu unit usaha koperasi pondok pesantren. Mas Sani saya perkenankan ini, itu manajer kita, ya kan. Jadi yang liane yo bisa jadi manajer, tapi ya jatuhnya pilihan ke Mas Sani. Begitulah ya kan. Udah, nggak mungkin manajer itu kan, nggak mungkin ya kan. Dipilih-pilih, dipilah-pilah, ini pusat-pusat rembukan sepakat udahlah Mas Sani. Jadi kita dukung bukan usahanya Mas Sani, kita dukung usahanya pondok pesantren ini karena perjuangan kita butuh tenaga, juga butuh dana. Kadang-kadang yang malu ya izin loh, jane loh. Kan Pak Win, mana Pak Win? Jane ya izin kalau saya di WA, Ustaz nanti malam dihimbau untuk ta'awun iuran, wis tak wanek-wanekke pokoke tak tutup-tutupi izinku pokoknya. Iya kan. Tapi kan enggak mungkin selamanya kita seperti itu ya kan. Dikit-dikit jadi pokok, jangan. Kalau bisa kita mandiri. Kalau bisa kita mandiri dengan membuka, mengembangkan unit-unit usaha yang syar'i, ya kan. Segala potensi ekonomi yang ada di tengah-tengah kita cari, kita temukan, kita kelola, kita kembangkan, ya kan. Kita kembangkan itu namanya ekonomi kesantrian, ya kan. Ekonomi kesantrian ya kita sendiri aja alhamdulillah kita sudah punya segmen pasar yang bagus, ya kan. Santri-santri yang biasa ngaji, keluarganya, tetangganya, ya kan? Mari kita dukung program-program unit usaha pondok pesantren di sini, karena alhamdulillah ingin dikelola dengan profesional, transparansi, ada tanggung jawab dari bawah ke atas, ada kontrol dari samping kanan, samping kiri, ada laporan-laporan resmi juga, penggunaannya jelas untuk mendukung kegiatan dakwah dan juga untuk mendekatkan ibadah kepada Allah. Mungkin KCE ono, ya kan. Kalau di warung sana 5.000, kalau di sini 5.200. Luwih murah ning kono ya, pondok larang masyaallah. Ya kan. Kalau zaman dulu enggak mikir selisihnya. Kalau zaman dulu sahabat Abu Bakar langsung semuanya hartanya nyoh. Sahabat Umar separuh hartanya nyoh, ya kan. Sahabat Utsman bin Affan 200 ekor unta bawaannya nyoh gitu. Orang mikir, kasih 200 iki. Zaman dulu orang enggak mikir gitu, para sahabat itu. Nyoh. Kalau kita kan enggak bisa. Ya kan itu. Mengeki ning koperasi, nyoh 10.000 Mas. Tuku apa? Ora meng nyoh. Enggak mungkin kita kayak gitu ya kan. Apa bisa kita seperti Abu Bakar ya kan? Datang-datang ke koperasi Mas Sani, Mas 20.000. Ajeng tumbasno, mboten nyoh, gitu aja.
Pagi 50.000, nyoh gitu. Rasa buka koperasi kalau gitu nyanyi-nyanyi kan. Maka yang selisih 200, selisih 500, selisih 1000 enggak usah diperhitungkan. Wong itu untuk kita-kita juga, ya kan? Bukan untuk keuntungan pribadinya Mas Sani, bukan, tapi untuk menggerakkan roda dakwah ini loh. Ya kan? Amal jariah itu. Kalau nanti dimanfaatkan untuk pembiayaan daurah, pembiayaan pengajian, pembiayaan pembangunan pondok, pembiayaan maintenance dan perawatan masjid, lampu, kipas angin, perlu listrik, air perlu bayar, ya kan? Itu jadi tanggung jawab kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu